Baik, kita ketemu lagi dalam pembahasan teologis ya. Kali ini kita akan bahas dosa asal dan dosa aktual ya. Original and actual sin. Kita ambil dari Synopsis Purioris Theologiae ya. Baik, kita mulai diskusi kita. Oke, ini yang pertama itu adalah kehidupan ganda dan konsekuensi kejatuhan ya. Jadi di sinopsis itu dijelaskan bahwa kita itu manusia itu punya dua kehidupan ya. Kehidupan alami dan kehidupan rohani. Jadi ada kehidupan eh, yang natural ya dan ada kehidupan yang spiritual. Nah, yang disebut dengan kehidupan alami itu adalah persatuan antara jiwa dan tubuh. Jadi ketika jiwa dan tubuh kita itu menyatu, tetap menyatu gitu ya. Berarti kita sedang memiliki satu kehidupan yang alami ya, vita animalis. Nah, kehidupan rohani itu adalah hubungan jiwa ya, dengan Allah. Jadi ini eh, hubungan kita yang punya kehidupan dengan Allah. Ya. Kemudian yang disebut dengan kematian alami itu adalah perpisahan jiwa dan tubuh. Ya. Jadi karena kehidupan alami itu adalah persatuan jiwa dan tubuh, maka otomatis yang kita sebut dengan kematian alami itu adalah pemisahan jiwa dan tubuh. Nah, kehidupan rohani itu adalah hubungan jiwa dengan Allah. Maka kalau kita lihat, kita sebut sebagai kematian rohani, maka itu adanya berarti pemisahan ya, alienasi, keterasingan antara manusia dengan Allah. Jadi ketika kita sebut eh, Adam mengalami kematian rohani, maka berarti Adam mengalami keterasingan dengan Allah ya. Nah, jadi pada waktu Adam itu jatuh dalam dosa ya, eh, kejatuhan itu ternyata tidak bersifat sendiri ya, tapi bersifat kosmik. Jadi Adam itu tidak hanya merusak dirinya sendiri, tapi juga merusak seluruh ciptaan ya. Jadi sifatnya itu kosmik, bukan cuma Adam, tapi seluruh bumi, seluruh alam semesta itu jatuh ke dalam kutuk. Nah, oleh karena eh, kejatuhan Adam itu bersifat kosmik ya, jadi sangat logis kita memahami bahwa yang disebut dengan kutuk ini itu bukan cuman kepada alam semesta, tapi juga kepada keturunannya ya. Jadi yang mengalami kerusakan akibat dosa bukan cuma Adam, tetapi juga seluruh keturunan Adam ya. Adam itu saya bahasa Ibrani untuk manusia ya. Jadi ketika kita sebut sebagai manusia, maka manusia itu adalah Adam. Jadi Adam itu kejatuhannya bersifat kosmik dan menyeluruh, dan itu juga mempengaruhi seluruh keturunannya ya. Nah, yang dimaksudkan dengan rusak itu atau jatuh dalam dosa, itu dampaknya itu adalah kecacatannya, deformitate, dan juga bersalah atau dosa, guilt atau reatu dalam bahasa Latinnya. Nah, jadi Adam itu eh, mengalami kematian rohani yang kemudian juga disusul oleh kematian jasmaninya ya atau kematian alami. Nah, doktrin yang kita sebut sebagai doktrin dosa asal ini adalah salah satu konsep yang sangat fundamental ya di dalam teologi Kristen, khususnya teologi Reform, karena doktrin ini menjelaskan konsep yang sangat penting di dalam karya keselamatan Allah bagi kita. Nah, seperti yang ditegaskan oleh Agustinus ya, seluruh iman Kristen itu secara esensial berpusat pada posisi dua orang. Siapa itu? Yaitu Adam dan Kristus ya. Nah, melalui Adam kita itu terjual di bawah dosa ya. Jadi kita mengalami kesatuan dengan Adam di dalam daging dan mengalami kesatuan dengan Kristus di dalam roh ya. Jadi kita terjual di bawah dosa ya atau venundati sumus peccato, dan kita menyatu dalam Kristus, dan melalui Kristus
kita ditebus dari dosa-dosa kita. Nah, inilah sebabnya mengapa anak Allah itu, ya, atau putra Allah, Kristus, mengambil rupa tubuh manusia dan menderita di dalam tubuh itu untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, ya. Karena Kristus akan menggantikan atau melakukan substitusi terhadap manusia berdosa sehingga dia mengalami penderitaan dan mengalami akibat dosa yang tidak dia lakukan tapi dilakukan oleh Adam dan keturunannya. Nah, kita lihat beberapa bukti ya eksistensi daripada dosa dari beberapa perspektif ya. Nah, perspektif pertama dari kesaksian filsafat kuno. Ya. Nah, para filsuf itu tidak memiliki terang spiritual. Mereka bukan orang percaya ya, yang disebutkan di sini. Contohnya itu Plato ya, atau Cicero ya. Tetapi Plato dan Cicero yang tidak mengalami kelahiran baru lah kita sebut, tidak mengalami terang spiritual, tidak diterangi hatinya oleh Roh Kudus, itu menemukan dan juga merasakan bahwa adanya kecondongan alami manusia kepada kejahatan ya. Jadi mereka di dalam observasi mereka, mereka menemukan adanya kebejatan, adanya kejahatan, dan adanya satu kecenderungan dari hati manusia itu untuk melakukan kejahatan. Nah, kemudian Plato mencatat bahwa manusia secara alami itu adalah jahat. Jadi, dia melihat, mengamati, dan menyimpulkan bahwa manusia secara alami itu adalah jahat. Nah, Cicero itu meratapi bagaimana alam, ya, dia sebut seperti ibu tiri, ya, Noverca, ya, melahirkan manusia dalam keadaan telanjang, rapuh, dan dengan jiwa yang cenderung pada hawa nafsu. Nah, jadi pengamatan daripada para filsuf Yunani kuno ini itu menemukan bahwa eh, manusia itu berada dalam dunia yang berdosa, kondisinya secara natur ya di dalam secara intrinsik itu mengalami kecenderungan terhadap dosa ya. Jadi mereka bukan menemukan bahwa manusia itu pada dasarnya baik ya secara intrinsik, tapi sebenarnya ada satu kecenderungan yang mengarah kepada dosa atau hawa nafsu. Nah, meskipun mereka mengenali masalahnya, mereka tidak dapat mengidentifikasi penyebab dan sumbernya ya. Nah, kita lihat yang kedua, yaitu bukti Alkitabiah. Nah, Allah sendiri menyatakan dalam Kejadian 6 ayat 5 ya, bahwa kecenderungan hati manusia itu adalah jahat semata-mata. Ya. Dan ini berlaku sejak masa kanak-kanak. Ya. Jadi kita ketemukan bahwa pasca air bah ketika Allah menghukum manusia karena dosa, dosa itu muncul bukan melalui imitasi, ya, melakukan karena contoh ya meniru bukan, tetapi karena ada sesuatu yang intrinsik ya di dalam natur manusia yang bahwa manusia itu cenderung untuk berbuat dosa. Kemudian Ayub, Ayub itu mempertanyakan bagaimana sesuatu yang murni dapat lahir dari benih yang najis ya, karena dia menemukan bahwa realita dosa itu muncul dari dalam. Juga Daud ketika dia berdoa, ya, ketika dia berdosa, dia berdoa dan dia mengaku bahwa ia dikandung di dalam dosa. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa apa yang lahir dari daging adalah daging. Nah, kemudian Paulus secara eksplisit menyatakan bahwa melalui satu orang, yaitu Adam, dosa masuk ke dalam dunia, dan melalui dosa ya, juga maut. Dan demikianlah maut menimpa semua orang. Ia juga menambahkan bahwa kita semua pada dasarnya adalah anak-anak kemurkaan. Jadi, eh, ya dari filsafat dan juga dari Alkitab kita menemukan bahwa dosa itu muncul. Jadi dosa itu bukan ada karena orang itu pertama melakukan sebuah tindakan dosa, bukan. Tetapi dia lahir dengan membawa satu kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan ketika kisah Nuh misalnya, orang-orang berdosa itu dimusnahkan
dan kemudian muncullah Nuh yang kita sebut sebagai Alkitab sebut sebagai orang benar bersama dengan anak-anaknya. Toh mereka juga ternyata menghasilkan atau muncul dari dalam naturnya keberdosaan. Nah, ini adalah bukti bahwa dosa asal itu bukan sesuatu yang kita sebut sebagai dosa, itu bukan karena imitasi saja, tapi juga karena ada sesuatu dalam diri manusia, bahwa manusia itu terlahir sebagai orang yang punya kecenderungan berbuat dosa, ya. Ya, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini adalah argumen ya dari analogi iman atau sebenarnya apa yang kita praktekkan lah ya di dalam teks Alkitab atau dalam tradisi yang ada dalam Alkitab. Ya. Nah, jadi praktek dan doktrin iman Kristen itu mengimplikasikan adanya dosa asal. Ya. Jadi dosa asal ini bukan satu teologi yang muncul dibuat-buat gitu ya, tapi betul ada sebuah realita baik di kacamata orang non-Kristen, bukti Alkitabiah dan praktek iman orang-orang percaya dalam Alkitab pun menunjukkan adanya realita bahwa dosa itu muncul dari dalam dari sejak waktu kita lahir. Nah, kita lihat yang pertama ya. Nah, sunat pada masa lalu dan baptisan saat ini ya diberikan kepada bayi-bayi yang merupakan materai kebenaran iman dan pengampunan dosa. Kenapa? Karena bayi tidak dapat karena bayi tidak dapat melakukan dosa aktual, maka yang diampuni sebenarnya adalah dosa asal. Jadi eh, baptisan sebagai pengampunan dosa, sebagai simbol pengampunan dosa, itu bukan menghapus dosa aktual dari bayi-bayi ini karena mereka belum melakukan dosa aktual, tetapi yang diampuni adalah dosa asal. Yang kedua, bahwa ada kematian, bahwa ada fakta kematian itu bersifat universal dan tidak mengecualikan bayi, menunjukkan adanya dosa. Kenapa? Karena kita mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi kita percaya bahwa tidak ada kematian sebelum adanya dosa. Jadi sebelum eh, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tidak ada kematian ya. Jadi kematian tidak terjadi sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu sebabnya makanan Adam dan Hawa itu juga bukanlah eh, hewan yang dibunuh, tetapi tumbuh-tumbuhan ya. Nah, munculnya fakta bahwa bayi juga bisa meninggal menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam bayi itu juga ada dosa. Jadi dosa itu dibawa oleh manusia ketika dia lahir. Sebelum dia melakukan dosa aktual, dia telah memiliki dosa asal. Nah, itu sebabnya kematian itu bisa menghampiri anak-anak atau menghampiri bayi yang belum melakukan dosa aktual. Yang ketiga, ya, kebutuhan akan penebusan oleh Kristus dan kelahiran kembali, ya, oleh Roh membuktikan adanya kerusakan inheren, ya. Jadi adanya penebusan, adanya regenerasi itu membuktikan adanya kerusakan yang inheren, ya, sesuatu yang intrinsik di dalam diri kita. Dan mereka yang lahir tanpa dosa tidak memerlukan penebusan atau kelahiran kembali. Ya, jadi mereka yang tidak ada dosa tidak membutuhkan kelahiran kembali dan tidak membutuhkan penebusan. Tetapi kita membutuhkan penebusan dan penebusan itu membuktikan bahwa adanya kerusakan yang inherent dalam diri kita. Yang keempat, prinsip bahwa yang dilahirkan serupa dengan yang melahirkan ya. Kalau kita lihat di dalam kitab dalam kisah genealogi atau silsilah itu dijelaskan bahwa Adam melahirkan seorang anak menurut gambar dan rupanya atau menurut keserupaan dengan dia. Artinya bahwa citra Allah atau gambar Allah yang rusak yang ada pada Adam itu diturunkan kepada keturunannya ya. Jadi kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian di pasal 5 kita menemukan bahwa Adam melahirkan anak yang serupa dengan dia untuk menunjukkan bahwa
adanya satu citra atau gambar Allah yang rusak yang dimiliki oleh Adam itu diturunkan kepada keturunan. Ya, nah sudah ada tiga posisi, yang keempat itu konsensus gereja. Tradisi gereja yang ortodoks ya secara konsisten mendukung doktrin ini. Ya, Eh, ini adalah satu bapak gereja ya, Fulgentius dari RUPSPE menyatakan bahwa setiap manusia yang dikandung melalui hubungan suami istri lahir dengan dosa asal, tunduk pada kefasikan dan kematian, dan karena itu menjadi anak-anak kemurkaan. Ya. Jadi mereka yang lahir dari hubungan suami istri, mereka yang lahir sebagai keturunan Adam, itu menyatu dengan Adam dan kemudian memiliki dosa yang diwariskan oleh Adam. Nah, Agustinus dalam polemiknya dengan Julian itu menunjukkan bahwa keyakinan telah dipegang oleh bapak-bapak gereja. Jadi mulai dari Irenaeus, Cyprian, Hilary, Ambrosius ya, bahkan sebelum munculnya bidat Pelagian, itu sebenarnya sudah jelas bahwa bapak-bapak gereja itu memahami dan percaya ada yang namanya dosa asal. Kemudian yang terakhir ya, konsili-konsili gereja seperti di Palestina, di Milefis, di Toledo, dan di Oranya juga secara resmi menegaskan doktrin ini. Jadi, eh, doktrin dosa asal itu adalah sebuah fakta yang bisa dilihat oleh orang eh, tidak percaya, bisa kita lihat di dalam bagaimana Alkitab mengajarkan realita itu, kita bisa melihat bagaimana praktek iman kita menunjukkan hal itu, dan kita bisa melihat pasca Alkitab, bapak-bapak gereja juga mengafirmasi bahwa ini adalah sebuah realita yang dimiliki oleh gereja ya. Nah, jadi apa sih definisi dan hakikat daripada dosa asal itu? Ya. Dan kitab suci itu, Alkitab kita itu menggunakan istilah seperti dosa yang berbuat dosa. Jadi dosa yang melakukan dosa ya. Atau peccatum peccans dan kejahatan yang diam di dalam. Ya, ini permainan kata ya. Kejahatan yang diam di dalam gitu. Atau malum inhabitans. Nah, cuman ini adalah konsep yang sebenarnya udah biasa ya, satu dosa yang berbuat dosa atau satu kejahatan yang diam di dalam diri kita. Tapi istilah dosa asal atau peccatum originale itu dipopulerkan oleh Agustinus ya, ketika dia melawan Pelagianisme. Istilah ini disebut sebagai asal atau originale bukan karena bukan hanya karena ini adalah sumbernya asal ya dari dosa-dosa lain, tetapi jadi maksudnya dia adalah induk atau sumber dari dosa-dosa lain karena dia yang membuat eh, manusia itu kemudian melahirkan dosa-dosa yang lain, tetapi karena dosa ini juga diwariskan ya. Jadi dia itu bersifat sumber, dia sumber daripada dosa-dosa lain, tapi juga ketika disebut sebagai dosa asal, itu artinya bahwa dosa ini diwariskan, ya, ya, diwariskan atau propagazione hereditaria, ya, ada pada setiap individu sejak keberadaannya dan diturunkan dari orang tua yang pertama, yaitu Adam. Ya. Nah, kemudian apa sih definisinya? Ya? Definisi dosa asal itu kita definisikan sebagai pelanggaran hukum ya atau kebejatan yang diwariskan ya. Jadi ini adalah konsepnya itu simple ya, bahwa adanya satu dosa atau kejahatan atau pelanggaran hukum yang kemudian diwariskan di dalam tubuh kita ini ya, sehingga kita terlahir dengan tubuh yang eh, statusnya itu memang sudah berdosa ya. Nah, inilah kerusakan yang menimpa semua manusia yang diperanakkan Adam secara alami, membuat mereka sepenuhnya rusak, berpaling dari segala yang baik, dan condong pada segala yang jahat, sehingga mereka layak menerima murka Allah dan kematian kekal. Ya, jadi itu yang kita sebut atau kita pahami sebagai dosa
asal. Nah, kita lihat selanjutnya ya, apa sih penyebab dan bagaimana tertransmisi dan apakah subjek dan adakah pengecualian untuk hal ini. Nah, penyebab efisien dari dosa ini adalah kejatuhan orang tua kita pertama, yaitu Adam ya, orang tua kita yang pertama. Adam. Jadi penyebab efisien atau yang menyebabkan itu terjadi adalah kejatuhan Adam. Nah, dosa Adam ketika ada jatuh dalam dosa, dosanya itu memiliki dua aspek ya. Jadi Adam itu adalah manusia pertama. Nah, sebagai manusia pertama, dia mewakili dua, yaitu mewakili dirinya sebagai manusia, the first human, tetapi juga yang kedua, dia juga mewakili sebagai kemanusiaan, bahwa dia adalah ayah atau eh, orang tua dari semua yang namanya manusia. Nah, ketika dia berbuat dosa, maka dia juga melakukan itu di dalam dua posisinya ini, yaitu sebagai pribadi dan juga sebagai eh, orang tua daripada semua umat manusia. Jadi, ketika Adam berbuat dosa, maka dia itu melakukan pelanggaran pribadi yang aktual miliknya, tapi yang kedua, sebagai kesalahan universal dari seluruh umat manusia yang secara laten berada di dalam pinggangnya ya atau di dalam tubuhnya. Jadi Adam itu eh, dianggap sebagai tempat di mana semua manusia itu tinggal di dalam tubuhnya. Ya, sehingga ketika dia berbuat dosa terhadap sebagai seorang individu, tapi juga sebagai seorang nenek moyang. Ya. Nah, karena itu dosa ini dianggap sebagai sukarela ya atau voluntarium bagi keturunannya, ya, bukan karena kehendak pribadi mereka atau kehendak pribadi kita, tapi melalui kehendak daripada Adam sebagai kepala dan prinsip pertama dari totalitas umat manusia. Ya. Jadi eh, dosa ini itu kehendak ya, secara kehendak itu adalah kehendak Adam, tetapi bagi kita itu secara sukarela. Karena kenapa? Karena kita adalah anak Adam sebagai keturunannya, dan kita itu adalah eh, berada dalam Adam, dan Adam itu adalah kepalanya, sehingga dia adalah prinsip pertama dari totalitas umat manusia. Ya, jadi dia itu adalah kepala daripada manusia. Nah, dosa ini kemudian ditransmisikan melalui propagasi atau sebagai pewarisan, ya, bukan melalui imitasi, bukan melalui mencontoh gitu ya. Jadi anak-anak kecil itu tanpa mencontoh atau diberi contoh satu tindakan yang salah, mereka bisa berbuat salah, mereka bisa berbuat dosa untuk hal-hal yang tidak diajarkan, ya. Nah, jadi doktrin ini tidak bergantung pada teori tradisionisme ya. Tradisionisme ini percaya bahwa jiwa itu diwariskan dari orang tua, bukan, ya. Bukan begini cara pandang daripada sinopsis ya. Jadi cukup bahwa kodrat manusia sebagai gabungan tubuh dan jiwa dihasilkan dari Adam ya. Nah, yang kedua ada subjek dan pengecualian. Nah, subjek dosa asal itu adalah seluruh manusia, ya. Seluruh yang kita sebut sebagai manusia, Homo totus quantus, ya. Mencakup jiwa dan tubuh dan semua fakulti yang kita punya atau semua kemampuan yang kita punya. Jadi jiwa kita berdosa ketika sejak lahir, tubuh kita, tubuh yang berdosa sejak kita lahir, dan semua faculty kita, rasio, ya, eh, pikiran, hati, dan semua kalbudi yang kita punya adalah subjek daripada dosa asal. Sehingga dalam seluruh kapasitas kita sebagai manusia, kita berdosa. Ya. Namun dosa ini bukanlah substansi, ya. Ini catatannya bahwa dosa itu bukan substansia, ya. Eh, bukan bagian daripada substansi manusia juga, melainkan sebuah accident ya yang melekat pada manusia. Ya. Jadi dosa ini nanti kita bahas di dalam dosa aktual ya. Dosa ini berasal terutama dari Adam sebagai kepala, meskipun Hawa juga terlibat ya. Tetapi Adam itu adalah induknya, kepalanya.
Hawa itu bersifat sekunder. Nah, Kristus itu dikecualikan dari dosa asal meskipun dia adalah sama dengan kita, sama-sama manusia. Kenapa? Karena konsepsi atau benih yang ada pada Kristus itu adalah berasal daripada Roh Kudus ya. Kenapa? Alkitab itu mencatat bahwa pada waktu Maria itu tidak hamil dari Yusuf, tapi Maria itu dinaungi oleh Roh Kudus dan kemudian dia hamil. Nah, kehamilan daripada Maria adalah kehamilan yang ajaib ya. Kehamilan oleh Roh Kudus yang menunjukkan bahwa benih yang ada dalam tubuh atau kandungan daripada Maria itu adalah manusia yang sama seperti kita, sama seperti ibunya Maria, tetapi dia juga tidak sepenuhnya apa eh, dari kita karena sebenarnya ada konsepsi khusus dari Roh Kudus yang membuat dia adalah sepenuhnya manusia tapi tidak berdosa seperti kita ya. Jadi dia tidak melalui benih manusia atau benih pria ya. Sebaliknya, perawan Maria itu tidak dikecualikan dari dosa asal. Jadi, Reform Theology percaya bahwa Maria itu adalah manusia yang berdosa sama seperti kita, ya, sama seperti yang lainnya, dan tidak dikecualikan di dalam dosa asal karena Maria tidak mengalami konsepsi seperti yang Yesus alami. Jadi, ia dilahirkan dalam kodrat manusia biasa dan membutuhkan penebus. Nah, anak-anak orang beriman juga lahir dengan dosa asal, ya. Jadi, orang Kristen anak-anaknya itu bukan orang yang spesial, ya, tapi tetap di dalam dosa. Nah, regenerasi atau bukan generasi ya, tapi regenerasi kelahiran baru, itulah yang membuat seseorang menjadi Kristen. Bukan karena dia anak orang Kristen, maka dia menjadi Kristen, tapi karena dia itu mengalami regenerasi, makanya dia menjadi orang percaya. Ya, jadi bukan karena orang tuanya Kristen sebenarnya dia menjadi Kristen, tapi karena karya Roh Kudus. Nah, kita lihat bentuk dan esensi daripada dosa asal ya. Nah, dosa itu bukanlah suatu substansi tadi ya. Jadi dia bukan substansi dan juga bukan esensia. Ya. Jadi pahami bahwa dosa bukan esensi. Kenapa? Allah adalah pencipta semua substansi. Jadi yang namanya ada atau substansi itu diciptakan oleh Allah. Tetapi dosa tidak diciptakan oleh Allah. Allah tidak pernah menciptakan dosa. Jadi karena Allah pencipta semua substansi, maka dan Allah tidak menciptakan dosa, maka dosa bukanlah substansi. Dosa adalah suatu accident, ya, suatu accident yang melekat pada subjeknya yaitu manusia. Jadi manusia itu adalah substansi dan ketika dosa itu melekat pada manusia, manusia itu tidak berubah substansinya, ya, tidak mengubah eh, esensinya. Karena kenapa? Karena dosa itu bukan substansi, tapi dosa itu adalah eh, accident, ya. Jadi manusia tidak berubah menjadi esensi lain oleh dosa, esensinya tetap sama. Manusia adalah gambar dan rupa Allah, maka manusia tetap gambar dan rupa Allah, tetapi gambar dan rupa Allah yang rusak atau berdosa. Nah, bentuk atau forma ya dosa asal itu adalah pelanggaran hukum. Jadi, formnya itu adalah pelanggaran hukum ya dan ketidaktaatan yang diperhitungkan kepada semua orang di dalam Adam. Ya. Jadi, eh, pada prinsipnya dosa itu adalah sebuah pelanggaran hukum atau ketidaktaatan yang kemudian yang dilakukan oleh Adam, lalu kemudian diperhitungkan, ya, diimputasi kepada keturunan Adam. Nah, ini lebih dari sekedar ketiadaan kebenaran asali, ya. Maksudnya itu adalah yang namanya dosa itu bukan substansi, maka dia itu adalah sebuah ketiadaan, ya.
Jadi dia adalah sebuah ketiadaan dari kebenaran yang asali. Tapi bukan cuma sekedar ketiadaan, karena dia juga bukan cuma absensi ya. Misalnya gelap ya. Gelap itu bukan karena datangnya gelap. Jadi pekatnya kegelapan itu ditentukan oleh terang gitu ya. Jadi semakin terang maka gelap itu semakin hilang. Semakin berkurang terang maka gelap itu makin menguasai. Jadi kegelapan itu adalah absennya terang. Sama dengan dingin itu absen daripada panas atau kalor ya. Nah, tapi dosa itu bukan sekedar absennya kebenaran, tapi dia juga adalah kerusakan positif. Jadi, di satu sisi memang dia adalah sebuah ketiadaan kebenaran, tapi di sisi yang lain dia adalah kerusakan positif ya, yang membuat kodrat manusia atau natur manusia itu subur dalam segala hal yang jahat. Jadi dia eh, apa absennya kebenaran, tetapi di sisi yang lain dia adalah sebuah kerusakan yang positif ya, sesuatu yang membuat manusia itu, natur manusia itu menghasilkan segala yang jahat. Jadi dosa asal itu memiliki dua bagian ya, dua bagian. Yang pertama itu adalah ketiadaan atau absensi atau privationem daripada kebaikan, dan satu lagi dia adalah kecenderungan yang bejat ya atau kecenderungan yang jahat, pravam inclinationem ya. Jadi dia punya kecenderungan kepada kejahatan. Jadi kita lihat di sini bahwa dosa asal itu adalah membuat manusia yang baru lahir itu mengalami ketiadaan kebaikan, tetapi ketiadaan kebaikan yang juga memunculkan satu kerusakan yang positif ya, kerusakan yang aktif ya, yang menghasilkan manusia itu bergerak menuju kepada kejahatan. Nah, Aquinas itu menyebutnya sebagai kebiasaan yang rusak, ya. Habitum corruptum, ya. Kebiasaan yang rusak atau disposisi yang tidak teratur, inordinatam dispositionem. Jadi ordernya itu berubah ya, mengalami disposisinya itu tidak teratur, disposisinya itu mengalami disorder ya. Nah, kebiasaan yang rusak ini disebut sebagai concupiscencia ya. Nah, concupiscencia ini itu artinya adalah keinginan atau hawa nafsu. Nah, istilah ini kebiasaan yang rusak ini ya, yang habitum corruptum ini adalah sebuah bentuknya itu sebuah keinginan ya, sebuah eh, eh, apa ya, satu kecenderungan ya, bergerak menuju satu titik ya. Nah, istilah ini dipahami secara luas tidak hanya merujuk pada hasrat sensual ya, tapi sebagai kebejatan atau kejahatan yang mencemari seluruh aspek manusia. Termasuk di situ adalah intelek, kehendak, dan tubuhnya juga ya. Nah, sinopsis ini menegaskan bahwa ya, konkuspensia, sorry, konkups, kon, konkup, konkupis ya, konkupis skentia ini eh, bahkan ada pada orang yang telah dilahirkan kembali ya. Jadi eh, se- jadi ini adalah sebuah kerusakan yang intrinsik ya, berada di dalam eh, natur kita. Nah, jadi meskipun kita sudah lahir baru, kelahiran baru itu tidak serta-merta menghilangkan yang namanya concupiscentia, ya, tidak menghilangkan begitu saja begitu. Dia tetap rusak. Ya. Karena kenapa? Karena dosa itu melekat kepada natur dan nanti eh, Roh Kudus itu akan bekerja melakukan pengudusan ya, sehingga natur yang rusak itu mengalami pembaharuan ya, secara progresif dan nanti puncaknya itu adalah ketika manusia itu diberikan tubuh kebangkitan. Baru kemudian kita
tidak lagi memiliki semua kerusakan itu, tapi telah mengalami sesuatu yang baru, ya, tubuh yang baru. Jadi meskipun status bersalah, ya, yaitu reatusnya itu atau guilt itu telah dihapus, ya, sehingga tidak diperhitungkan oleh Allah karena sudah ditebus oleh Kristus, sudah dibayar oleh Kristus dan mengalami pembenaran dan bisa disebut sebagai orang benar. Keberadaannya yang terus-menerus melawan hukum Allah membuktikan sifat dosanya, ya. Jadi yang kita sebut sebagai concupiscentia ini adalah sebuah keinginan atau sebuah disposisi atau sebuah kerusakan di dalam natur kita, itu pembenaran atau justification tidak menghilangkannya secara langsung, ya, serta-merta menghilangkannya. Tetapi proses pengudusan atau sanctification lah yang kemudian akan menghilangkan ini sehingga kita akan memiliki satu habitum, sebuah kebiasaan, sebuah habit yang baru, gitu ya. Pembaruannya itu terjadi secara progresif. Nah, efek dan manfaat daripada doktrin dosa asal ini, ya. Jadi akibat langsung dari dosa asal ini adalah reatus, ya, atau guilt atau bersalah, statusnya bersalah. Sehingga kita itu layak mendapatkan hukuman, ya. Jadi sama seperti misalkan saya melakukan sebuah kejahatan, ya, anggap saya mencuri motor dan saya divonis hukuman penjara anggap saja 3 tahun. Nah, itu adalah eh, posisi bersalah atau status bersalah. Nah, akibat langsung dari dosa asal ini adalah reatus. Jadi mereka yang dilahirkan, yang baru datang ke dalam dunia ini, itu sebenarnya mengalami reatus atau guilt, lahir sebagai narapidana gitu, ya, lahir sebagai orang yang berdosa, orang yang layak dihukum, orang yang harus menanggung hukumannya. Dan ini mengarah pada hukuman, ya, baik yang bersifat sementara, ya, dan juga seperti kematian jasmani dan penderitaan hidup, ya, maupun juga bentuk hukuman kekal, ya, atau eterna, yaitu kematian kedua yang mencakup penderitaan kehilangan dan penderitaan indrawi, ya. Nanti ada pembahasannya. Nah, jadi status bersalah itu adalah efek daripada dosa asal, ya. Sehingga semua manusia, siapapun dia, itu kita anggap seperti lahir sebagai narapidana, lahir sebagai orang yang layak mendapatkan hukuman meskipun mereka belum melakukan perbuatan dosa, ya, yang aktual. Nah, kegunaan doktrin ini adalah untuk menumbuhkan kerendahan hati sejati, ya, dari perspektif penulis sinopsis ini, ya, dengan menyadarkan kita bahwa kita itu tercemar sejak lahir, ya. Sehingga kita itu perlu sadar bahwa kita ini jikalau kita ini bisa mendapatkan penebusan, anugerah, keselamatan, kebaikan Tuhan, itu adalah sebuah anugerah yang besar. Dan kita ini bukan siapa-siapa, kita ini tidak layak, dan kita ini perlu bersyukur dalam segala sesuatu, ya. Nah, ini juga mendorong kita untuk lari kepada Kristus sebagai pendamai kita dan dengan penuh syukur mengakui Dia, yaitu Adam kedua, sebagai sumber kelahiran kembali kita yang melalui kita memulihkan apa yang hilang di dalam Adam yang pertama, ya. Jadi doktrin dosa asal ini yang menolong kita memahami satu konsep anugerah yang lebih dalam, syukur yang lebih dalam, dan kerendahan hati. Jadi kita ini bukan siapa-siapa, kita terlahir sebagai orang yang terhukum. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan yang berpasangan, gitu ya, yaitu dosa yang aktual, ya. Jadi kalau dosa asal itu dosa yang kita bawa dari orang tua kita yang pertama, itu Adam. Kalau dosa aktual adalah dosa yang kita lakukan secara langsung atau secara aktual. Nah, kita mengikuti definisi daripada Agustinus, dosa itu, aktual itu adalah perbuatan, ya, perkataan, atau keinginan. Nah, jadi ini lengkap, ya. Jadi itu bentuknya action, bentuknya sebuah tindakan,
bentuknya itu sebuah kata-kata dan sekedar keinginan pun, ya. Jadi keinginan yang bertentangan dengan hukum Allah, ya, atau eh, di dalam bahasa yang lain disebut sebagai hukum abadi, ya, legem aeternam, atau hukum moral Allah, ya, dalam bahasa yang lain. Jadi yang kita sebut sebagai dosa aktual, semua bentuknya, perbuatan, perkataan, keinginan yang melawan atau bertentangan dengan hukum moral Allah, ya. Di sini terjemahan apa, eh, definisinya dari Agustus adalah factum dictum aut concupitum aliquid contra legem aeternam, ya. Nah, definisi yang lebih lengkap dari kalangan reform itu adalah satu tindakan yang bertentangan dengan hukum Allah, yang menyinggung Allah, yang membuat orang berdosa bersalah di hadapan murka Allah dan maut, ya, sebagai upahnya. Nah, sifat dan bentuk atau forma yang dari terletak pada ketiadaan kebenaran, ya, ketiadaan kebenaran dan kekudusan yang seharusnya ada dalam tindakan kita. Jadi formanya itu adalah tetap, ya, privasi atau ketiadaan kebenaran atau kekudusan. Jadi ketiadaan kebenaran di dalam tindakan kita. Nah, ini sama, ya, bukan sekedar privasi pasif, tapi juga privasi aktif, actioso privatio. Nah, analogi daripada penjelasan ini adalah seperti kaki yang terkilir. Jadi kaki itu tidak kehilangan kemampuannya untuk bergerak, ya. Ini bukan patah, ya, tapi terkilir, ya. Jadi dia terkilir, dia tetap bisa dipakai jalan, tapi kehilangan keteraturan dan kebenaran gerakannya. Jadi gerakannya itu tidak proper, tidak normal, ya. Dia kehilangan keteraturannya, tapi dia tetap bisa bergerak, gitu. Nah, ini adalah forma daripada dosa aktual, ya. Jadi sama, ya, mirip dengan dosa asal juga adalah privasi daripada kebenaran, dan dia mengalami kerusakan yang positif. Dan ini juga kalau dosa aktual itu dia bentuknya privasi yang aktif, ya. Jadi dia secara aktif meninggalkan kebenaran dan kekudusan. Nah, berdasarkan sumbernya, dosa aktual itu mencakup dosa perbuatan, ya. Eh, Komisio, yaitu melakukan apa yang dilarang, dan dosa kelalaian. Jadi apa yang dilarang itu dilakukan, itu dosa. Atau lalai. Jadi ada tanggung jawab tapi tidak dilakukan, ya. Jadi ada yang bentuknya perintah tidak dilakukan, ada yang bentuknya larangan tapi dilakukan. Ini dosa aktual, ya. Jadi dosa aktual itu bukan cuman melakukan apa yang salah, tetapi melanggar apa yang dilarang, tapi juga melakukan apa yang tidak melakukan apa yang diperintahkan. Jadi dia adalah komisio dan omisio, ya. Berdasarkan substansi dan caranya, ya, dosa dapat terjadi dalam substansi tindakan itu sendiri, misalnya menyembah berhala. Jadi tindakan menyembah berhala itu secara intrinsik, ya, secara substansial itu adalah satu tindakan dosa, ya, atau dalam cara pelaksanaannya, ya. Jadi yang namanya dosa itu bisa tindakannya sebagai sebagai tindakan yang pada dirinya itu salah, atau modi atau cara pelaksananya. Nah, misalnya ada sebenarnya tindakan-tindakan yang eh, pada eh, pada dirinya itu tidak bukan sesuatu yang salah, ya. Misalnya makan buah pohon pengetahuan. Nah, makan buah dari pohon itu bukanlah sebuah kejahatan yang intrinsik, ya. Tapi karena ada larangan untuk melakukan itu menjadi sebuah hal yang salah. Tapi makan buah dari pohon itu bukanlah sebuah kejahatan yang intrinsik, ya. Nah, jadi satu tindakan yang diperintahkan atau diizinkan, ya, dapat suatu tindakan yang diperintahkan atau diizinkan dapat menjadi dosa jika dilakukan dengan cara yang salah.
Misalnya, jika tidak berasal dari prinsip iman yang benar, tidak ditujukan untuk kemuliaan Allah, atau dilakukan dalam keadaan yang salah. Ya. Jadi ini mirip ya dengan definisi daripada dosa di dalam konsep Heidelberg Catechism ya, bahwa satu perbuatan itu bisa dinyatakan benar jikalau berasal dari iman yang benar, ditujukan bagi kemuliaan Allah, dan conform to God's law atau sesuai dengan kemuliaan Allah. Jadi, meskipun kita bisa melakukan sesuatu yang benar atau conform to God's law, tapi tidak dari iman yang benar dan tidak bagi kemuliaan Allah, itu juga bisa dikatakan tidak benar ya, atau dosa ya. Lalu kemudian internal dan eksternal. Nah, dosa internal itu berada dalam pikiran, berada dalam kehendak dan perasaan, ya. Misalnya keraguan atau niat jahat. Sementara dosa yang eksternal itu diekspresikan melalui perkataan dan perbuatan, ya. Jadi makanya pendefinisiannya itu bukan cuman perkataan perbuatan karena itu bentuknya eksternal, tapi juga internal, ya. Jadi yang kita sebut sebagai dosa itu bukan cuman yang legal saja atau sesuatu yang bentuknya eksternal, tapi juga niat, keinginan, pikiran. Ya. Maka Tuhan mengatakan, barang siapa eh, melihat wanita untuk pria ya, dengan hawa nafsu, las dan menginginkannya, telah berzina di dalam hatinya. Ya. Sama dengan orang yang membenci, itu telah membunuh di dalam hatinya. Jadi dia tidak melakukan sebuah dosa, tidak melakukan pembunuhan secara eksternal, tapi dia melakukan pembunuhan secara internal. Ya. Dosa yang memerintah dan tidak memerintah. Dosa yang memerintah ya, atau regnans adalah dosa yang tidak dilawan oleh seseorang, melainkan dilayani dengan kehendak penuh. Nah, ini adalah kondisi orang yang belum lahir baru. Jadi orang yang belum lahir baru itu adalah orang yang sebenarnya diperintah atau diperbudak oleh dosa. Tetapi dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah lahir baru itu sifatnya berbeda ya, yaitu tidak memerintah atau non-regnans. Jadi dosa pada orang percaya itu mengalami perlawanan ya karena kasih karunia Roh Kudus. Kenapa? Karena sebenarnya ketika orang itu telah mengalami kelahiran baru, orang itu mengalami pembenaran. Nah, jadi secara status itu bukanlah orang yang bersalah lagi, bukan narapidana lagi, tetapi adalah orang yang telah orang yang benar di hadapan Allah, dan kemudian Roh Kudus telah masuk dalam dirinya untuk menjadi pembaharu, sehingga sebenarnya ada perlawanan terhadap dosa. Itu sebabnya Paulus menjelaskan bahwa ada keinginan daging, ada keinginan roh. Dan mengalahkan keinginan daging itulah dengan mengikuti keinginan roh. Ya, nah eh, ada pembagian lagi ya, yaitu dosa yang dapat diampuni dan dosa yang tidak dapat diampuni. Nah, semua dosa pada dasarnya itu dapat diampuni. Ya, ini prinsipnya ya. Semua dosa itu pada dasarnya itu adalah dapat diampuni, kecuali dosa melawan Roh Kudus. Ya, dosa melawan Roh Kudus tidak bisa diampuni karena dosa Roh Kudus itu adalah penghinaan dan perlawanan jahat terhadap Kristus dan kasih karunia Injil setelah seseorang mengetahuinya secara mendalam. Jadi, yang disebut sebagai eh, dosa melawan Roh Kudus itu sebenarnya tidak terjadi pada orang yang sudah percaya. Ya. Jadi, orang yang sudah mengalami kelahiran baru itu tidak mungkin mengalami atau melakukan dosa melawan Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena dia telah dimencarakan oleh Roh Kudus, jadi tidak mungkin melawan Roh Kudus ya. Nah, dosa ini tidak dapat diampuni ya. Alasannya karena secara keras kepala menolak semua sarana pengampunan. Jadi Roh Kudus itulah sebenarnya aplikator daripada jasa atau hal-hal yang telah dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Karyanya itu diaplikasikan kepada kita oleh Roh Kudus. Nah, pengampunan itu terjadi melalui Roh Kudus. Jadi kalau misalnya orang itu menghujat roh atau melawan roh, maka mereka ya tidak, atau mereka sama saja menolak semua sarana pengampunan.
Dan sekali lagi ini hanya terjadi pada orang yang em, tidak percaya, ya. Jadi bukan terjadi kepada orang yang percaya. Kemudian selanjutnya kritik terhadap pembedaan dosa mortal dan venial. Nah, di dalam teologi reform itu tidak ada pembedaan seperti gereja di Katolik Roma, ya, antara dosa yang mortal dan dosa yang venial, ya, dosa yang mematikan dan dosa yang ringan bisa dimaafkan. Tidak. Di dalam teologi reform, semua dosa sekecil apapun, ya, itu adalah dosa yang mematikan. Ya, semua dosa itu mematikan. Karena melanggar hukum Allah itu pantas menerima maut. Ya, pelanggaran terhadap being yang infinite maka akan mengalami satu hukuman yang infinite. Ya. Tidak ada dosa yang layak diampuni dari dirinya sendiri, ya. Pengampunan itu hanya dimungkinkan karena Kristus. Ini adalah bagian untuk menolak pandangan daripada Katolik Roma, ya. Nah, ini penyebab bagian tentang penyebab dan akibat daripada dosa aktual, ya. Nah, jadi akibat daripada dosa aktual, ya, sama seperti dosa asal, akibat langsung dari dosa aktual itu adalah eh, guilt, ya, atau bersalah, reatus, sehingga kita wajib menanggung hukuman, ya. Jadi seperti narapidana, misalnya narapidana 10 tahun, narapidana 20 tahun, narapidana hukuman mati. Jadi sama seperti dosa asal, sama dosa aktual juga sama. Jadi dosa aktual sama dosa asal itu efeknya sama, ya, yaitu reatus. Nah, reatus ini memiliki dua aspek, ya. Satu reatus culpae sama satu lagi reatus poenae. Nah, kalau reatus culpae itu adalah kelayakan yang disalahkan secara inheren, ya. Nah, kalau poenae itu kewajiban aktual untuk menanggung hukuman. Nah, contohnya misalnya gini. Kalau misalnya saya curi motor, ya, lalu saya dianggap bersalah di dalam pengadilan dan saya diberikan hukuman 10 tahun. Nah, ketika saya menjalani hukuman penjara 10 tahun, itu namanya reatus poenae, yaitu saya menanggung, ya. Jadi kewajiban untuk menanggung hukuman, reatus poenae. Nah, tapi setelah 10 tahun saya keluar, maka saya tidak bisa lagi dihukum penjara untuk kesalahan yang sama. Misalnya, oh, kamu kan mencuri 10 tahun yang lalu, kau penjara lagi. Nggak bisa. Karena saya sudah membayarnya. Tetapi, reatus culpae itu adalah inherent. Artinya, meskipun saya sudah bayar 10 tahun, catatan yang melekat pada saya itu adalah orang yang pernah mencuri sepeda motor. Jadi saya adalah mantan narapidana, bukan narapidana lagi, tapi mantan narapidana. Itu namanya reatus culpae, ya. Jadi bagi orang percaya, reatus poenae itu dihapuskan karena karya Kristus, tapi reatus culpae, ya, itu tetap ada karena kita tetap sebagai manusia berdosa, ya. Kita tetap sebagai orang yang eh, pelaku kejahatan tersebut. Jadi jejak atau rekam sebagai penjahat itu tidak hilang, ya. Jadi inherent sifatnya, sama seperti narapidana tadi. Jadi meskipun dia sudah bayar, tetap dia adalah mantan narapidana dan dia adalah pelaku yang pernah melakukan kejahatan itu. Nah, hukuman yang diakibatkannya juga ada dua macam, ya. Poena damni, yaitu siksaan karena kehilangan persekutuan dengan Allah, dan poena sensus, siksaan indrawi, yang keduanya sifatnya bisa sementara atau kekal. Sementara bagi orang percaya, tapi kekal bagi orang yang tidak percaya, ya. Jadi poena damni itu adalah satu eh, satu eh, penderitaan lah, satu pergumulan karena kehilangan hubungan dengan Allah. Jadi satu kondisi di mana kita itu putus hubungan dengan Allah dan itu menjadi sebuah hukuman, ya. Yang satu lagi itu adalah bentuknya indrawi yang kita alami. Semua bentuk penderitaan, ya, akibat daripada dosa di dalam dunia ini digolongkan sebagai poena sensus, ya. Nah, penyebabnya.
penyebab efisien dosa aktual itu bukanlah Allah, ya. Bukan Allah. Karena semua pekerjaan Allah itu adalah baik dan dia adalah sumber segala yang baik. Sebaliknya penyebabnya itu adalah pikiran dan kehendak manusia yang bejat. Jadi sumber daripada semua kejahatan aktual itu adalah fakultas kita, natur kita, kondisi daripada tubuh kita, jiwa kita yang telah berdosa. Ya, jadi kerusakan atau kecemaran daripada tubuh kita inilah yang menjadi penyebab efisien daripada dosa yang aktual. Dosa itu tidak memiliki penyebab efisien yang sejati, ya, melainkan penyebab yang defisien. Jadi bentuknya itu sebenarnya meskipun kita tadi bahas sebagai penyebab efisien, tapi sebenarnya dia penyebabnya itu defisien, ya. Kenapa defisien? Karena tadi bentuknya, bentuk atau forma daripada dosa itu sendiri adalah ketiadaan, ya. Bentuknya itu privasi, kehilangan kebaikan, ya. Jadi peran Allah dalam tindakan jahat itu adalah causa ordinatrix, ya, penyebab yang mengatur dan mengarahkan, yang sanggup menghasilkan kebaikan dari kejahatan, ya. Nah, Allah itu bukan causa effectrix, ya, penyebab yang menghasilkan kejahatan itu sendiri. Jadi Allah itu di dalam apa namanya, peristiwa-peristiwa atau dunia atau eh, tindakan-tindakan kejahatan, Allah itu adalah penyebab yang mengatur dan mengarahkan. Jadi penyebab efisiennya atau yang menyebabkan itu adalah keluar dari penatur kita. Tapi kan tadi formanya itu ada dua, ya. Formanya itu bukan cuman ketiadaan, tapi juga adalah sebuah bentuk inklinasi lah, ya, sebuah bentuk kecenderungan. Eh, jadi karena kita itu eh, apa namanya, menjauh daripada kejahatan dan bergerak menjauh daripada kebaikan dan menuju pada kejahatan, maka perbuat itu menjadi sebagai sumber daripada dosa yang aktual. Nah, Allah itu hadir untuk mendatangkan kebaikan dari kejahatan. Jadi adalah kejahatan daripada saudara-saudara Yusuf untuk membunuh Yusuf dan menjualnya, tidak ada motif baik di situ, tetapi Allah lah yang kemudian menggunakan semua kejahatan itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kedengkian daripada orang-orang Yahudi lah yang membawa Yesus itu dijual, eh, dan juga kesalahan daripada Yudas yang kemudian menjual Yesus kepada orang-orang Yahudi, dan kemudian orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Romawi yang kemudian menyalibkan Yesus, dan semua itu adalah keinginan jahat, motivasi yang jahat, tetapi di tangan Allah kemudian menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan, ya. Jadi penyebab lain daripada ini semua adalah, termasuk di situ adalah godaan daripada iblis. Jadi selain daripada berasal daripada diri kita, seperti Yakobus mengatakan bahwa kita itu dicobai oleh keinginan kita sendiri, dan kemudian kita menemukan bahwa iblis juga melakukan sebuah pencobaan, melakukan godaan, dan dunia juga, dan juga adalah kelemahan daripada daging, ya. Jadi inilah yang disebut sebagai penyebab-penyebab dari dosa aktual, ya. Mungkin untuk pembahasan teologis kita kali ini mengenai dosa asal dan dosa aktual. Kita akan ketemu di dalam pembahasan teologis topik yang lain. Thank you. God bless you.